Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tutorial praktikum elektronika dan otomasi industri untuk modul yang ketiga, yaitu PLC, Programmable Logic Controller. Nah, pada kesempatan kali ini, yang akan kita tutorialkan adalah cara penggunaan aplikasi ataupun software untuk modul yang ketiga tentang PLC ini, yaitu aplikasi yang kita gunakan adalah Simatic Manager. Bisa dilihat pada layar bahwasanya seperti ini ikon dari aplikasi Simatic Manager. Nah, langkah pertama yang harus kita persiapkan ataupun yang harus kita lakukan adalah menginstal ataupun mendownload terlebih dahulu aplikasi yang akan kita gunakan sebelum kita membuat modul ketiga, yaitu tentang PLC. Nah, setelah kita install ataupun setelah kita download, maka langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi tersebut. Berikut merupakan tampilan awal dari aplikasi yang telah kita buka. Nah, untuk membuat suatu pemrograman, maka kita harus terlebih dahulu membuat save file ataupun file yang akan kita gunakan dengan cara menekan menu file, kemudian kita mengambil menu new untuk membuat project baru. Nah, pada nama ini kita isi dengan project yang akan kita buat. Contohnya mungkin kita buat latihan. Kemudian kita oke ataupun kita enter. Nah, setelah kita oke dan kita enter, akan muncul tampilan awal seperti ini dan nama yang telah kita masukkan tadi akan terinput pada layar ataupun pada Windows tersebut. Nah, pada tulisan ini kita klik kanan, kemudian kita ambil insert new object, kemudian kita ambil Simatic 300. Nah, setelah kita klik Simatic 300 ini akan muncul di ruang sebelah kanannya itu icon dengan nama Simatic 300 dalam kurung 1. Nah, kemudian kita klik 2 kali, kemudian muncul hardware dan kita klik 2 kali lagi, maka akan muncul hardware config yang akan kita lakukan untuk sebelum membuat rangkaian dalam pemrograman PLC ini. Caranya yang harus kita lakukan adalah mengambil Simatic 300 yang ada di sebelah kanan, ruang sebelah kanan, kemudian kita mengambil rek 300, kemudian kita drag rel ini ke tengah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tabel yang ada di layar ini bisa kita gerak-gerakkan, bisa kita pindahkan ke tempat yang lebih bisa dilihat untuk lebih nyamannya. Kemudian kita ambil CPU 300 dan kita ambil CPU 304C 2DP, kemudian ambil folder yang pertama 6ES7 314, kemudian kita ambil volt 2,6. Nah, setelah itu kita drag volt 2,6 ini ke tabel yang berwarna hijau. Nah, setelah kita drag, kita okekan saja, maka akan muncul pada tabel ini data-data tentang CPU 314C 2DP. Nah, pada tulisan 2124 ini kita klik 2 kali dan kita ambil menu address. Kemudian kita unlock untuk yang system default pada input dan juga pada outputnya. Dan kemudian kita ubah angka 124 ini menjadi 0. Untuk startnya itu kedua-duanya itu 0. Kemudian kita okekan. Nah, setelah kita okekan, maka kita simpan untuk perubahan yang telah kita lakukan untuk konfigurasi ini. Dengan cara melakukan save dan compile. Nah, setelah selesai kita save, maka untuk hardware config ini sudah bisa kita tutup saja karena tidak diperlukan lagi. Dan maka akan muncul icon CPU 314 pada sebelah kanan dari hardware yang telah kita tekan sebelumnya. Dan kemudian kita klik 2 kali,
Kemudian kita klik S7 program ini. Kemudian terdapat ada 3 icon yang berada dalam S7 program ini. Yang pertama itu ada source, kedua block, dan yang ketiga itu simbol. Nah, kita bisa menekan terlebih dahulu untuk simbol ini. Simbol ini digunakan untuk menamai identitas untuk kontak yang akan kita masukkan ke dalam rangkaian distrik ataupun PLC yang akan kita buat nantinya. Nah, pada simbol ini terdapat beberapa address. Yang pertama itu ada address input yang mana icon ataupun kodenya itu adalah I. Kemudian ada juga simbol lainnya itu adalah output dengan kode addressnya itu adalah Q. Kemudian ada memori dengan addressnya itu kodenya adalah M. Kemudian ada timer ataupun waktu dengan kodenya itu adalah T, dan untuk counter atau untuk menghitung satu satuan itu adalah kode addressnya adalah C. Nah, untuk simbol ini kita boleh menamakan sesuka hati kita, tergantung apa yang ingin kita masukkan ke dalam simbol ini. Misalnya kalau kita ingin membuat tombol, tombol ini kita ibaratkan sebagai inputnya. Jadi kita bikin tombol, kemudian addressnya itu sesuai dengan kode yang telah kita tetapkan tadi. Bahwasanya apabila kita memilih input, maka kodenya itu adalah I 0,0.0. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada pemakaian input itu lebih dari 1, maka untuk penomoran ataupun pengkodean itu kita mulai dari 0,0. Dan nanti dilanjutkan dengan angka seterusnya. Seperti kalau misalnya kita memakai 2 inputan, misalnya tombol 1, tombol lainnya ataupun tombol 1 misalnya, maka untuk address yang di sini adalah I 0,1. Seperti ini. Kemudian ada simbol motor sebagai output-nya. Itu kita beri kode Q 0,0. Kemudian memori kita beri kode itu adalah M 0,0. Kemudian ada timer, itu kodenya adalah T1. Dan untuk counter itu C1. Seperti ini. Nah, setelah kita selesai membuat simbol, maka jangan lupa untuk kita save terlebih dahulu agar nantinya simbol yang telah kita buat ini bisa tersimpan dan bisa dipanggil pada saat kita melakukan pembuatan rangkaian nantinya. Nah, setelah selesai kita save, itu kita cukup kita minimizekan saja karena nanti pada saat kita melakukan rangkaian itu, simbol ini pasti akan kita gunakan lagi apabila ada perubahan dan lain sebagainya. Nah, setelah kita selesai membuat simbol untuk rangkaian yang akan kita buat nanti, maka langkah selanjutnya itu adalah mengaktifkan simulasi untuk PLC ini dengan cara menekan icon yang ada di atas ini, simulasi on atau off. Kemudian nantinya akan kita ubah untuk bahasa ataupun kolom yang ada di sini yang semulanya TCP ataupun IP diubah menjadi MPI. Nah, untuk pengguna yang pertama kali ataupun yang baru mendownload ataupun menginstal, itu biasanya untuk QB dan juga AIB ini itu tidak tersedia. Karena sebelum dipakai itu harus diinputkan terlebih dahulu. Jadi caranya adalah mengdrag ataupun menekan pada tabel ataupun pada icon yang di atas seperti ini. Kalau kita menekan yang ini berarti itu adalah tabel untuk input. Kemudian apabila kita menekan ini itu tabel untuk output. Jadi kita tekan yang ini, tabel untuk output, QB, kemudian juga yang inputnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita mengaktifkan simulasinya itu, kemudian kita masuk ke dalam langkah selanjutnya, itulah menekan 2 kali untuk blok ini. Kemudian kita tekan OB1. Nah, pada OB1 ini, itu kita akan membuat rangkaiannya nanti dengan bahasa yang digunakan itu adalah ladder diagram. Nah, untuk pengguna baru biasanya itu diberikan bahasa default-nya itu ada STL. Jadi nanti sebelum di-OK-kan itu diubah terlebih dahulu menjadi LAD, ladder diagram.
Oke, kemudian kita okekan, maka akan muncul nanti aplikasi untuk rangkaian pembuatan PLC-nya. Nah, untuk pembuatan rangkaian ini bisa kita sandingkan langsung dengan simulasinya agar bisa dimudahkan nanti dalam melakukan simulasi untuk PLC-nya. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari ladder diagram untuk PLC yang akan kita gunakan nantinya. Nah, untuk sesuai dengan modul, itu tutorial yang pertama adalah tutorial penggunaan normally open contact. Nah, ini itu sama dengan ladder diagram biasa. Itu yang sebelah kiri ini yang garis vertikal ini adalah power supply, kemudian yang garis horizontal ini adalah tempat aliran arus masuk ataupun arus keluar, yang mana aliran listrik itu mengalir atau biasa kita sebut dengan rang. Nah, untuk pembuatan penggunaan normally open contact ini, kita bisa mengambil icon normally open contact yang ada di atas untuk dimasukkan ke dalam rangkaian seperti ini. Kemudian jangan lupa kita membuat simbolnya ataupun nama dari rangkaian yang telah kita buat tersebut. Seperti untuk yang ini kita beri nama tombol karena sudah kita bikin sebelumnya pada simbol yang tadi. Kemudian kita enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ambil coil sebagai output dari rangkaian yang telah kita buat. Dengan outputnya itu adalah motor, bagaimana yang telah kita buat pada simbol sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk menguji apakah rangkaian kita ini sudah benar atau belum, itu bisa kita cobakan dengan cara menekan icon download, kemudian kita tekan monitor on untuk aplikasi ini. Kemudian pada icon yang di bawah itu diberi sinyal itu stop karena pada simulasi keadaan semula itu adalah stop, running stop. Nah, cara untuk mengaktifkannya itu adalah kita menekan kolom yang ada di atas ini, run program atau run P. Jadi kita tekan maka aliran listrik akan berjalan. Namun karena ini adalah aliran normally open contact, maka arus yang masuk dari power supply itu hanya akan sampai pada tombol atau normally open. Karena sifatnya normally open ini memutuskan, jadi aliran listrik itu tidak sampai pada motor. Nah, kemudian cara untuk mengaktifkan tombol ini adalah menekan tabel yang ada pada simulasi ini sesuai dengan kode yang ada. Apabila kodenya itu I0,0, maka kita menekan tombol yang ada pada di bawah 0 ini. Nah, maka aliran listrik itu akan mengalir dari power supply, kemudian masuk ke dalam tombol, yang mana tombol ini semulanya normally open, berubah menjadi normally close, dan mengalirkan arus listrik ke dalam motor. Sehingga arus itu bisa berjalan dan sampai ke output-nya. Nah, apabila kita tidak menekan ataupun mengunlock lagi untuk tombol ini, maka arus listrik itu kembali dipotong ataupun dihentikan oleh tombol karena berubah menjadi normally open kembali. Nah, itu untuk penggunaan tutorial normally open contact. Selanjutnya kita coba untuk penggunaan normally close contact. Nah, sebelum kita ingin merubah rangkaian yang ada pada ladder diagram ini, langkah yang harus kita lakukan untuk menghentikan simulasinya itu adalah merubah checklist yang ada pada run program ini menjadi stop kembali untuk menghentikan simulasinya. Kemudian setelah itu kita tekan kembali monitor on ini menjadi off agar bisa kita melakukan pengeditan terhadap rangkaian pada ladder diagram tersebut. Seperti ini. Nah, maka kita bisa mengubah kembali rangkaian yang ada pada ladder diagram ini, yang awalnya itu normally open, kita ubah menjadi normally close. Dengan memasukkan normally close yang ada pada aplikasi. Oke. Nah, seperti ini untuk rangkaian penggunaan normally close contact. Kita cobakan kembali untuk simulasinya dengan cara yang sama, yaitu kita sebelum melakukan simulasi, kita download terlebih dahulu. Kemudian kita aktifkan monitornya.
dan kita jalankan programnya. Nah, sesuai dengan kaedah pada ladder diagram, apabila tombol ataupun input itu normally close, maka aliran listrik itu akan mengalir dari power supply menuju pada outputnya. Seperti yang bisa dilihat pada layar, bahwasannya sebelum kita menekan tombol sebagai input, itu aliran listrik sudah mengalir dari power supply hingga ke motor. Karena pada tombol ini arus itu berjalan akibat sifat dari tombol itu yang bersifat normally close. Apabila kita menekan tombol ini, maka aliran listrik itu akan terhenti ataupun terputus akibat dari tombol yang berubah menjadi normally open. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tutorial yang ketiga yang kita cobakan untuk penggunaan di aplikasi ini adalah tutorial penggunaan fault dan latching. Nah, pada penggunaan fault dan latching ini adalah menyimpan energi yang mana apabila kita telah menekan tombol ataupun inputnya itu, maka motor ataupun lampu pasti akan tetap hidup walaupun tombol itu sudah dalam keadaan normally open. Nah, itu biasanya dalam keadaan sehari-hari itu seperti push button, contohnya dalam menstarter motor, kemudian menghidupkan laptop, menghidupkan televisi, dan lain sebagainya, yang mana itu apabila kita menekan tombolnya tersebut, yang mulanya adalah normally open, kemudian kita tekan mengakibatkan normally close, maka aliran listrik itu mengalir kepada motor, dan kemudian kondisi dari tombol ataupun push button itu tidak normally close lagi, karena dia akan berubah menjadi normally open kembali, dan untuk aliran listrik itu tetap mengalir dari motor ke motor. Nah, untuk penjelasannya itu bisa kita lihat dalam prakteknya itu seperti ini. Jadi awalnya itu adalah kita beri simpangan ataupun cabang untuk ladder diagram ini, kemudian kita berikan normally close, normally open dengan kodenya itu adalah motor. Kemudian kita naikkan lagi seperti ini. Nah, seperti ini contoh rangkaiannya. Jadi nanti aliran listrik yang mengalir dari power supply itu akan masuk ke tombol, kemudian mengaliri listrik ke motor, kemudian dan energi ataupun arus listrik yang ada pada motor ini akan tersimpan dan kemudian akan mengaliri listrik lagi pada motor yang ada di bawahnya. Akibatnya nanti apabila motor ini mengaliri listrik, maka kondisi normally open ini akan berubah menjadi normally close, dan akibatnya listrik akan mengalir dan mengaliri kepada outputnya itu terus-menerus. Ini kita ubah menjadi normally open terlebih dahulu. Oke, kemudian coba kita simulasikan. Nah, jadi pada saat program ini berjalan, maka power listrik ataupun listrik itu akan mengalir dari power supply hanya sampai pada tombol dan juga motor yang ada pada inputan. Karena aliran listriknya itu bersifat normally open, jadi aliran listrik itu terputus sampai tombol dan juga motor. Nah, apabila kita menekan tombol yang ini, maka aliran listrik itu akan mengalir pada outputnya ataupun motor, sehingga motor itu bisa menyala, dan untuk motor yang ada di sini itu akan bersifat normally close karena sudah dinyalakan pada motor yang ada di outputnya ini. Nah, ketika kita matikan tombol di 0,0 ini, maka aliran listrik itu tetap berjalan karena aliran listrik power supply itu masuk pada jalur yang kedua, yaitu motor. Karena pada motor ini kondisinya itu normally close. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk tutorial selanjutnya kita mencobakan penggunaan memori dalam rangkaian ladder diagram. Untuk memori ini sifatnya adalah mematikan arus ataupun menyimpan arus untuk
dialirkan lagi pada saat arus itu disimpan oleh memori. Itu kurang lebih sama dengan motor, cuman sifatnya itu lebih pada memutuskan, sedangkan untuk motor ini sifatnya itu adalah menghidupkan. Untuk rangkaian pada motor ini kita bikin 2 network ataupun 2 power supply dengan cara untuk menambahkan network itu dengan menekan insert, kemudian kita tekan network. Di sini kita beri tambahan normally close untuk memorinya. Kemudian di sini kita kasih motor. Dan diakhiri dengan coil memori. Jadi kalau rangkaian dalam bentuk teorinya nanti power supply yang ada di sini akan mengaliri listrik pada tombol yang sifat awalnya itu adalah normally open, dan pada memori ini adalah sifatnya itu normally close. Jadi nanti aliran listrik itu akan mengalir dari tombol ke memori dan masuk sampai ke motor. Nah, pada motor ini apabila dialiri listrik, maka nanti motor yang ada di network yang kedua ini akan normally close dan akan mengalir listrik pada memori. Sehingga memori ini yang sifatnya itu mematikan, jadi nantinya yang normally close ini akan berubah menjadi normally open. Kita contohkan. Nah, seperti ini. Jadi arus itu berjalan dari kedua network, cuman sampai tombol dan juga motor. Nah, apabila kita menekan tombol, maka aliran itu akan mengalir ini listrik sampai ke motor dan juga memori. Namun ini akan bersifat sementara ataupun mati dan hidup. Karena aliran listrik yang berada pada network 1 ini itu akan mengalir listrik sampai memori yang awalnya itu adalah normally close, kemudian masuk ke dalam motor, sehingga motor ini akan dialir listrik pada network yang kedua dan akan mengalir listrik sampai ke memori. Dan akibatnya apabila arus itu sampai kepada memori untuk yang di output-nya itu nanti akan mematikan untuk memori yang ada pada network 1, dan akibatnya output yang dihasilkan itu akan hidup dan mati terus seperti ini. Itu mungkin untuk penggunaan rangkaian pada memori untuk PLC. Kita coba hentikan terlebih dahulu dan kita masuk untuk tutorial selanjutnya dalam modul itu adalah penggunaan timer dalam PLC. Kita hapus terlebih dahulu untuk network 2 ini. Nah, untuk timer ini kita memerlukan empty box untuk memasukkan kode dari timer ini. Jadi kita memerlukan empty box ini yang ada di atas setelah coil. Kita berikan di sini, kemudian kita inputkan kode untuk timer. Yang mana kode untuk timer ini ada 2. Yang pertama itu adalah SODT, itu adalah timer untuk on delay time. Jadi nantinya waktu itu akan ditahan selama waktu yang ditentukan, dan nanti aliran listrik itu akan mengalir lagi apabila waktu itu telah habis. Nah, yang kedua itu adalah S-pulse, artinya adalah memutuskan aliran listrik itu pada waktu yang telah ditentukan. Jadi nantinya aliran listrik itu akan diputus selama waktu yang ditentukan dan akan kembali dijalankan setelah waktu itu telah habis. Kita contohkan terlebih dahulu untuk SODT. Jadi diberi kode S_ODT. Nah, kemudian kita beri yang untuk tanda tanya yang di atas ini adalah kode untuk timer tadi yang telah kita buat sebelumnya pada simbol.
Oke. Kemudian untuk yang di TV ini adalah, kita memerlukan, untuk kode dari waktu yang kita butuhkan, dalam waktu, PLC ini. Contohnya misalnya kita ingin menahan, eee, arus itu selama 4 detik, maka kita inputkan 4 detik itu pada di TV ini. Untuk kode yang harus dimasukkan adalah S5T, kemudian pagar, dan kita masukkan jumlah waktu yang kita inginkan. Misalnya kita ambil 4 detik, jadi, S5T, pagar 4 sekon, seperti ini. Nah, kemudian kita, simulasikan dengan cara mendownload terlebih dahulu, kemudian kita simulasikan dengan monitor on, kemudian kita run programkan. Nah, jadi aliran listrik itu pada awalnya, sesuai dengan normally open yang telah kita, bicarakan sebelumnya. Apabila arus itu kita tekan, tombolnya itu, maka arus akan mengalir pada timer yang nantinya akan ditahan terlebih dahulu sampai, 4 detik. Nah, setelah 4 detik, maka, arus listrik yang tadi itu akan mengalir kepada motor, seperti itu. Jadi, untuk SODT ini adalah arus yang ditahan selama, waktu yang ditentukan dan setelah itu akan dialiri kembali untuk motor ataupun untuk rangkaian selanjutnya. Itu adalah, timer yang pertama dengan kode SODT. Kita cobakan untuk, timer yang kedua, itu adalah, S-Pulse. Dengan TV-nya itu tetap sama kodenya S5T, pagar dengan waktu yang kita inginkan. Misalnya kita inginkan itu 6 sekon. Nah, maka kita cobakan terlebih dahulu dengan kita download, kita monitor on-kan, kemudian kita run program. Kemudian kita tekan tombol, I 0,0, maka aliran listrik itu akan mengalir sampai ke motor selama waktu 6 detik, kemudian nantinya apabila telah selesai sampai 6 detik, maka akan, dihentikan aliran listrik yang ada itu hanya sampai pada, timer, itu sendiri. Jadi itu perbedaannya dengan SODT. Jadi SODT itu adalah menahan terlebih dahulu, aliran listrik itu pada timer, kemudian, menunggu sampai waktu yang telah ditentukan dan nantinya akan mengaliri listrik kembali sampai ke motor. Sedangkan untuk yang S-Pulse ini adalah kita diberikan waktu selama yang ditentukan itu untuk mengalirkan listrik sampai ke motor, dan apabila waktu itu telah habis, maka akan dihentikan sampai, tempat empty box itu, berada. Jadi arus listrik itu tidak, selamanya mengalir listrik pada motor, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lakukan, tutorial sesuai yang di modul, itu mengenai, eee, penggunaan konter pada, PLC. Untuk konter ini hampir sama dengan timer, kita memerlukan empty box untuk, penggunaan konter ini, yang mana konter ini adalah, untuk menghitung satu satuan. Misalnya kita menghitung berapa kali kita menekan input, berapa kali, arus itu melewati dari empty box ini, maka itu kita menggunakan kode konter untuk menghitungnya. Itu untuk, konter itu terbagi menjadi 3 kodenya. Yang pertama adalah S_CD, artinya itu adalah untuk counter down, menghitung satu satuan perhitungan mundur. Kemudian ada juga SCU, yaitu, untuk counter up, untuk menghitung satu satuan perhitungan maju.
Yang mana perbedaan dari maju dan mundur ini adalah apabila kita menekan satu satuan sebelum kita melewati empty box itu untuk eh, SCU itu, maka nantinya itu akan terhitung satu. Sedangkan untuk down itu akan terhitung min satu sampai nantinya eh, selesai kita menekan tombol tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya SCUD atau kombinasi dari yang keduanya itu memiliki counter up dan juga memiliki counter down. Nah, apabila tombol menekan on, maka counter akan menghitung sebanyak 1 plus 1 karena selaras dengan counter up. Dan apabila kita meletakkan aliran pada cabang counter down, maka counter itu akan menghitung sebesar min 1 setiap masuk alirannya. Nah, jadi untuk code yang kita gunakan dalam counter ini itu biasanya adalah SCUD. Nah, seperti ini. Nah, apabila aliran listrik ini kita beri sampai ke CU, maka nanti akan terhitung yang sampai ke sini adalah 1 ditambah 1. Apabila kita masukkan aliran itu sampai ke CD ini, maka yang dihitung itu adalah 1 dikurang 1. Seperti itu. Nah, jadi kita masukkan terlebih dahulu untuk kodenya itu, counter. Kemudian kita beri untuk S ini, itu simbol S adalah set untuk menyetel jumlah counter yang kita inginkan. Kalau misalnya kita ingin menyetel ataupun men-set itu sekaligus untuk counter ini, kemudian ada namanya counter simbol RR, itu gunanya untuk mereset ataupun mengulang counter pada ke posisi awal. Dan ada juga CV itu untuk hasilnya nanti untuk dibaca pada saat kita simulasi. Nah, kita cobakan terlebih dahulu. Nah, apabila kita menekan tombol I 0,0, maka akan terbaca pada CV itu counter itu menjadi 1. Nah, apabila kita mematikan tombol I 0,0, kemudian kita hidupkan kembali, maka akan terbaca menjadi 2. Dan seterusnya sampai kita berhenti menekan tombol I 0,0. Seperti itu. Nah, biasanya itu akan dikombinasikan dengan yang ada pada S, PV, R, seperti itu. Nantinya akan diberikan pengaruh terhadap counter yang ada pada ladder diagram ini. Kemudian bisa kita kombinasikan dengan CD dan S untuk set dan juga untuk reset untuk kombinasi pada counter ini dengan cara kita terlebih dahulu menambahkan simbolnya tadi. Kita ambil simbol, kita tambahkan untuk set counter itu dengan addressnya itu adalah I 0,2. Kemudian reset I 0,3. Oke. Setelah kita menambahkan simbol ini, jangan lupa kita menekan save agar bisa tersimpan pada OB1 ataupun ladder diagram itu. Nah, kita minimize kembali. Kemudian kita masukkan pada set ini untuk kode ataupun inputan yang telah kita sediakan tadi, itu set C, kemudian di reset itu reset. Nah, untuk PV ini adalah jumlah counter yang kita inginkan, berapa jumlah counter ataupun batas penghitungan yang kita inginkan. Kalau yang tadi itu kan sampai kapanpun itu akan terhitung pada CV. Cuman kalau misalnya kita beri PV ini nilai, maka itu akan
sampai batas itu saja akan dihitung untuk konternya. Untuk kodenya itu adalah C, pagar, itu banyak jumlah konter yang kita inginkan ataupun batas konter yang kita inginkan. Contohnya kita batasi dengan 6 satuan saja. Kemudian kita simulasikan dengan kita download terlebih dahulu, kemudian kita monitor on. Oke, kita programkan. Nah, karena di sini itu bernilai 0,8 dan sudah kita lanjutkan dengan rangkaian sebelumnya, jadi kita reset terlebih dahulu dengan kita tekan I03. I03. Oke, jadi rangkaian itu kembali menjadi 0. Nah, itu gunanya untuk reset tadi, untuk merubah kembali secara normal ataupun kembali kepada keadaan normalnya itu sebelum konter dihitung. Kemudian kita matikan resetnya terlebih dahulu, dan kita beri arus ke dalam konter itu, maka akan terhitung 1. Kemudian kita matikan lagi, kemudian kita hidupkan lagi, hitung 2, hitung 3, sampai nantinya batasnya itu 6. Nah, seperti itu. Nah, apabila sampai 7, nanti dia akan bisa langsung bertambah lagi kalau misalnya kita tekan tombol I0,0. Seperti itu, akan tambah lagi. Tetapi apabila kita tekan set C atau I0,2, nanti dia akan langsung sampai ke 6, batas 6 nih. Seperti ini. Set C. Nah, seperti ini. Jadi langsung dia ke 6. Untuk apabila kita beri batasnya itu 6. Kemudian pada konter ini biasanya itu dikombinasikan dengan komparator untuk memberikan pengaruh lain dari konter tersebut. Caranya adalah kita matikan terlebih dahulu ini. Kita ubah menjadi stop, kemudian kita monitor off-kan. Kemudian kita beri network baru dengan cara insert network. Kemudian kita ambil komparator yang ada di sisi kiri. Kita ambil EKI 1 ini. Kita tarik, atau bisa jadi kita tekan saja. Dengan kita tekan EKI_1 ini dengan klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri pada CV yang di atas ini, itu kode yang sama dengan komparator nantinya, agar bisa konter ini apabila setelah sampai pada motor nantinya, itu akan mengaliri listrik lagi ke bawah. Dengan kode itu adalah MW0, atau bisa sampai ke selanjutnya misalnya MW0, MW1, MW2, dan lain sebagainya. Yang penting itu harus sama dengan IN1 yang ada di komparator. MW0. Oke. Nah, untuk IN2 ini adalah batas dari data yang kita inginkan. Misalnya contohnya itu adalah apabila kita ingin menghitung konter itu sampai 5, dan setelah 5 itu aliran listrik itu akan mengalir kepada komparator, maka kita bikin angka 5 di bawah. Seperti ini. Kemudian kita beri output-nya itu misalnya memori. Oke, kita cobakan dulu. Ini mungkin bisa kita
Drag aja ke bawah. Oke, kita download, kemudian kita monitor on program, kita riset terlebih dahulu, kemudian kita beri tombol. Nanti perbedaan di sini kan untuk setnya itu adalah 6. Pagar 6 PV-nya itu, dan di sini hanya 5. Jadi nanti apabila kita menekan sampai 5 kali tombolnya itu, nanti aliran listrik itu akan menghidupkan komparator sehingga aliran listrik itu akan mengalir pada memori. Nah, seperti itu. Contohnya kita contohkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi pada saat 5 itu aliran listrik pada komparator akan menyala dan akan menghidupkan memori. Nah, kalau misalnya kita hidupkan 6, maka aliran itu akan berhenti pada memori karena tidak sesuai lagi dengan yang ada di atas, karena pada komparator itu hanya diminta 5 untuk konternya itu. Nah, jadi itu penggunaan dari konter, bahwasannya konter itu biasanya dikombinasikan dengan komparator untuk menghasilkan data yang lebih bisa dipakai nantinya untuk skala besar nantinya. Nah, mungkin itu saja untuk tutorial penggunaan aplikasi untuk PLC pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.